Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sekarwati, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Saya di Komunikasi Penyiaran Islam mengambil konsentrasi penerbitan. Jadi, ketika di semester 5 nanti akan ditawarkan 3 konsentrasi. Yang pertama itu TV, yang kedua penerbitan dan radio. Lalu, apa bedanya ilmu komunikasi di UIN Wali Songo dengan ilmu komunikasi di universitas umum lainnya? Kalau di UIN Wali Songo itu masuknya ke dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu akan berperan sebagai media dakwahnya, seperti akan diolah ke audio, visual atau audiovisual dan tulisan. Sedangkan di universitas umum lainnya yang saya tahu seperti Undip ada 2 konsentrasi, yaitu Public Relation dan Broadcasting. Biasanya masuk ke Fakultas Ilmu Politik atau FISIP. Dulu ketika Madrasah Sanawiyah, saya mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik. Terus ketika masuk Madrasah Aliyah pun saya melanjutkan ekstrakurikuler yang sama. Ketika di MA, saya sering banget disuruh membuat berita dan majalah. Dari kegemaran dan hobi saya itu, saya mencari beberapa informasi mana ya yang sekiranya jurusan yang mempelajari seputar jurnalistik, dan ketemulah ilmu komunikasi. Di UIN Wali Songo, saya lolos jalur SPAN-PTKIN, jalur rapot seperti SNPTN. Waktu itu saya memilih 2 universitas, yang pertama UIN Wali Songo dan yang kedua UIN Sunan Kalijaga. Sebelum itu, saya juga mencari beberapa informasi seputar jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang bagus dan berakreditasi A. Alhamdulillah, di UIN Wali Songo, Komunikasi dan Penyiaran Islam berakreditasi A. Selain itu, di UIN Wali Songo juga menerima beberapa jalur seperti SNPTN dan SBMPTN. Cuman itu pada jurusan-jurusan umum seperti ilmu politik, gizi, dan lain-lain. Kalau selain itu juga menerima jalur Kemenak seperti SPAN-PTKIN dan UMPTKIN. Dan jalur terakhir yaitu mandiri yang diselenggarakan sendiri oleh pihak UIN Wali Songo. Lalu apa saja yang dipelajari di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam? Kalau tahun pertama itu masih umum, seperti mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Arab, ulumul Quran, dan lain-lain. Tahun kedua, mata kuliah fakultas mulai masuk seperti ilmu komunikasi, ilmu penyuluhan, ilmu dakwah, manajemen dakwah, dan lain-lain. Baru di semester 5-nya itu mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam memilih konsentrasi mana yang diminati, di antaranya TV, radio, dan penerbitan. Kalau di TV itu banyak sekali peminatannya. Jadi di TV itu ada 2 kelas. Ada beberapa mata kuliah yang dipelajari seperti dunia seputar pertelevisian, broadcasting, edit video, dan lain-lain. Terus kalau di radio itu mempelajari seputar bagaimana public speaking yang baik, menjadi MC yang handal. Kalau di penerbitan sendiri itu mempelajari bagaimana menjadi jurnalistik cetak dan online. Di sana akan mempelajari bagaimana mengolah media, terus membuat berita, terus desain grafis dan fotografi. Baru di penghujung semester 6 nanti mahasiswa PPL bergabung dengan perusahaan-perusahaan media seperti iNews, TV, TVRI, RRI, Suara Merdeka, Tribun, dan lain-lain. Banyak hal yang nanti akan didapatkan pada lulusan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, terutama di UIN Wali Songo sendiri. Karena lulusannya nanti akan mendapatkan titel Sarjana Sosial atau ESOS. Yang terpenting itu punya skill yang udah dipelajari di ilmu komunikasi seperti pintar nulis, public speaking, membuat berita, edit video, fotografi, dan lain-lain. Jadi
nanti mau jadi apa terserah, mau jadi wartawan, jadi jurnalis, media, reporter, editor, videografer, fotografer, dan seterusnya. Selain itu, di lulusan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam bisa bergabung di dinas sosial atau menjadi DI-DIyah. Karena itu, titelnya yang didapatkan itu bukan SIKOM atau sarjana komunikasi, tapi sarjana sosial yang cakupannya lebih luas. Speak up, nulis, dan kreatif.